Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Didan? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Ya, di sini Bapak akan memberikan materi seputar tentang sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Nah, sebelumnya kita buka dulu pembelajaran pada malam hari ini dengan Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Ya, Sidan. Jadi Khalifah Daulah Abbasiyah Ya, itu kekhalifahan Islam ketiga. Yang pertama itu khalifah zamannya sahabat Nabi, yang kedua Umayyah, nah yang ketiga ini Abbasiyah. Nah, Abbasiyah ini pemerintahan paling lama di kerajaan Islam, yaitu selama 5 abad. 5 abad, satu abadnya itu 100 tahun, jadi 500 tahun. Nah ini Daulah Abbasiyah ini yang paling maju. Jadi sebelumnya itu Khulafaur Rasyidin itu cuma 33 tahun pemerintahnya. Nah, Umayyah ini letak yang kedua nih ya, ini Umayyah. Nah, letaknya tuh di Damaskus. Itu cuma berapa tahun itu? 109 tahun, 109 tahun. Satu abad lebih 9 tahun. Nah, ada juga Umayyah itu ada dua, Umayyah di Damaskus sama Spanyol. ya. Yang di Damaskus tadi itu 109 tahun. Nah, untuk yang di Spanyol itu berlangsung lama juga, sekitar 50, berarti 350-an tahun, sekitar segitu. Nah, untuk yang kita bahas ini Abbasiyah itu berada di Baghdad pada tahun 750 sampai 125 Masehi. Nah, untuk Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah ini merupakan khalifahan Islam ketiga yang berkuasa, ya tadi 750 sampai 1258. Nah, selain menjadi khalifah yang paling lama memerintah selama 5 abad nih, Abbasiyah juga berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kenapa sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia? Karena di situ lahirnya ilmu-ilmu baru seperti astronomi, kedokteran, ya seperti Ibnu Sina, fisika, nah semuanya itu. Nah di sini di Daulah Abbasiyah ini, dinasti Abbasiyah. Nah dinasti Abbasiyah ini resmi berdiri setelah memenangkan revolusi. Jadi sebelumnya itu ada seperti pemberontakan lah di zamannya Umayyah ini. Yang memberontak ini Bani Abbasiyah ini tadi, Daulah Abbasiyah. Nah, pemberontakannya itu tercetus pada tahun 750 tahun Masehi. 750 Masehi. Nah, Bani Umayyah ini karena kan waktu itu pemerintahnya cuma berfokus pada pokoknya umat muslim, jadi mengutamakan umat muslim. Nah, sedangkan Bani Abbasiyah ini mengutamakan kepada seluruhnya lah. Yang seperti Rasulullah berkata, yaitu Islam itu toleransi, tidak memilih-milih. Jadinya di sini dinasti Abbasiyah itu memenangkan kayak revolusi tersebut karena kuat di situ pada masanya. Karena kan Umayyah itu umat Islam yang mendukung, sedangkan Bani Abbasiyah seluruhnya tidak cuma umat Islam. Nah, pendiri dinasti Abbasiyah ini dan sekaligus yang menjadi khalifah pertama, yakni namanya Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Nah, Abdul Abbas As-Saffah ini latar belakangnya berdirinya Abbasiyah ini karena beliau. Nah, di sini latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah ini tak lepas dari masalah yang
yang mewarnai pemerintah Bani Umayyah tadi yang saya jelaskan ya, pertikaian di Bani Umayyah kenapa. Nah, awal berdirinya dinasti Umayyah, dulu dinasti Umayyah itu disebut Sunni karena itu tadi lebih memihak ke Islam. Nah, kelompok Muslim Syiah kan apa itu pada waktu zamannya Nabi, mohon maaf, ini sahabat Ali bin Abi Thalib itu kan Syiah. Nah, kelompok Muslim Syiah ini memberontak karena merasa hak mereka terhadap kekuatan yang dirampok oleh Muawiyah. Muawiyah ini pendiri Bani Umayyah setelahnya Ali bin Abi Thalib. Nah, dan keturunannya. Jadi kekuatannya itu kan sebenarnya kan dari Ali bin Abi Thalib diturunkan niatnya kan ke ke anaknya ya Hasan Hussein. Nah, Syiah ini memberontak karena seluruh kekuatannya semua kekuasaannya itu dia ambil oleh Muawiyah pada perang apa itu, punya perang terbesar itu. Nah, begitu pula dengan kelompok Khawarij yang juga merasa bahwa hak politik tidak dapat dimonopoli oleh keturunan tertentu, tetapi hak setiap muslim. Jadi kaum Khawarij ini kaumnya Ali bin Abi Thalib. Nah, itu merasa kayak kekuasaan ini tuh gak harus sesuai keturunan, tapi hak setiap muslim. Nah, masalah itu terus memburuk hingga pertengahan abad ke-8, berarti 800 Masehi. Banyak umat yang tidak lagi mendukung Bani Umayyah, yang di situ waktu itu dinilai korup lah, sekuler, dan memihak sebagian kelompok. Ya. Nah, kelompok lain yang sangat membenci dinasti Umayyah adalah Mawali salah satunya, yaitu orang-orang Muslim non-Arab. Jadi maksudnya orang-orang Muslim non-Arab di sini kayak orang Muslimnya itu tidak berasal dari Madinah dan Mekah, tapi dari Persia, dari Spanyol seperti itu. Nah, dari orang-orang Muslim non-Arab. Jadi waktu itu ya dinasti Umayyah itu memihak ke umat Muslim yang dari Arab, bukan dari umat Muslim yang non-Arab tadi. Nah, mereka juga kebanyakan dari Persia. Mereka tidak diperlakukan setara dengan orang Arab karena diberi beban pajak yang lebih tinggi. Nah, seperti itu contohnya. Nah, keadaan pun semakin diperburuk oleh perang saudara antara sesama Bani Umayyah yang oleh masyarakat telah dicap bermoral buruk. Nah, persalahan yang menimpa pemerintah Bani Umayyah memicu lahirnya gerakan Abbasiyah ini. Nah, gerakan Abbasiyah sendiri diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Abbas. Nah, gerakan Abbas ini berusaha menggulingkan Khalifah Umayyah karena mengklaim Daulah Abbasiyah sebagai penerus sejati Nabi Muhammad. Karena itu tadi Umayyah itu terlalu moneter, terlalu ke orang Arab. Nah, menurutnya gerakan Abbasiyah ini penerus sejati karena toleransi. Nah, berdasarkan garis keturunan mereka yang lebih dekat. Nah, dalam revolusinya Daulah Abbasiyah ini berbekal janji akan mendirikan sistem yang ideal bagi umat Islam. Nah, dinasti Umayyah dinilai sebagai penindas dan tidak memiliki legitimasi keagamaan. Gerakan yang dilakukan Bani Abbasiyah pun didukung oleh sebagian besar orang Arab yang dirugikan Umayyah. Dan tambahan faksi, waktu itu faksinya banyak yang mengikuti Abbasiyah, yakni faksi Yaman, faksi Mawali, faksi Khawarij dan Syiah. Nah, kelompok inilah yang mendukung Abdul Abbas As-Soffa, yakni keturunan paman Nabi Muhammad tadi. Nah, untuk melakukan revolusi guna menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Nah, selain Abdul Abbas, yakni tokoh yang berperan dalam proses berdirinya Abbasiyah, yakni selain Abbas nih ya, Khalifah pertama Abbasiyah, yakni adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, Abdul Abbas As-Soffa itu merekrut Abu Muslim Al-Khurasani ini sebagai agen propaganda sekaligus panglima perang. Jadi kalau waktu di zaman Nabi itu panglima perangnya Khalid bin Walid. Nah, di zaman dinasti Abbasiyah ini
Abu Muslim Al-Khurasani, panglimanya. Nah, perannya Abu Muslim ini Al-Khurasani ketika menjadikan propaganda gerakan Abbasiyah pada 746 Masehi itu ia mampu menarik simpati. Kalau Khalid bin Walid kan dengan kegarangannya, dengan itu disiplinnya dan kekuatannya. Nah, sedangkan untuk Abu Muslim ini itu dengan menarik simpati rakyat Khurasan untuk menggalang kekuatan politik tadi dan mendeklarasikan gerakan oposisi Abbasiyah. Nah, setahun kemudian, yakni pada 747, nah Abu Muslim Al-Khurasani ini memimpin pemberontakan pada kekuasaan Bani Umayyah di Merv, di kota Merv. Sekarang namanya itu Turkmenistan. Nah, pertempuran itu berlangsung hingga mampu menguasai Herat, Balkh, Tukharistan, Dermit, Samarkand, dan Bukhara. Nah, yang untuk Bukhara ini itu yang kelahirannya ini Imam Al-Bukhari. Maka yang disebut namanya itu disebut nama kotanya Al-Bukhari, Bukhara kotanya. Nah, peperangan revolusi Abbasiyah ini memuncak pada tahun 750 ketika terjadi pertempuran Zat yang menandai runtuhnya Bani Umayyah. Nah, Khalifah Bani Umayyah terakhir Marwan kedua yang menguasai itu. Nah, itu berhasil ditangkap dan dibunuh di Mesir. Sedangkan Abdul Abbas As-Soffa resmi memimpin Bani Abbasiyah sebagai khalifah pertamanya. Nah, kira-kira ada yang nggak paham atau ada yang ditanyakan? Itu sudah paham, Pak. Ya. Untuk absennya. Absen pertama. Ya. Mas Jidan. Ya, Pak, saya sendiri, Pak, hadir, Pak. Ini kurang satu lagi, Mas Isa kemana ini? Pak, izin, Pak. Kenapa? Ada saudaranya meninggal, Pak. Ya mari kita doakan, Mas. Semoga yang terbaik bagi Mas Isa lah. Ya. Amin. Amin. Ya. Gitu menutup perjumpaan pada malam hari ini tentang materi secara itu lahirnya Daulah Abbasiyah, yakni yang ditandai dengan kemenangan pada pertempuran Zat. Ya, sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Apabila ada kebenaran dari kata-kata saya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pembelajaran pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.